itu bukan engkau yang bangun, tapi Allah yang membangunkan engkau. Dan ketika malam hari engkau tertidur, bukan engkau yang menidurkan dirimu, tapi Allah yang menidurkan kamu. Dan engkau hadir ke bumi, itu bukan karena engkau hadir sendiri, tapi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala macam rizkinya Allah yang menghadirkan. Alladzi huwa yumituni wa yuhyin. Dialah yang menghidupkan aku dan dialah yang mematikan aku. Walladzi yut'imuni wa yasqin, dan dialah yang memberi aku minum dan dia yang memberi aku makan. Yut'imuni, dia yang memberi aku makan, wa yasqin, dan dialah yang memberi aku minum. Wa idza maritu fa huwa yashfin, dan ketika aku sakit dialah yang menyembuhkanku, bukan dokter, bukan rumah sakit. Allah yang menyembuhkan. Itu kan seperti begitu kata-kata Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Jadi artinya sampai termasuk apa yang kita lihat, kemampuan kita, mata kita melihat, mata kita tidak punya kemampuan melihat kecuali Allah yang memberikan kekuatan mata kita bisa melihat. Ketika kita mendengar suara, bukan telinga kita yang hebat bisa mendengar suara, tapi Allah yang membuat telinga kita bisa mendengar. Buktinya apa? Sekarang pendengaran telingaku juga sudah mulai berkurang kok. Sudah dibantu dengan alat bantu. Dan selain saya juga banyak orang-orang yang sudah tua, sudah tidak mampu mendengar lagi, betul nggak? Sudah tidak bisa mendengar lagi. Katanya dulu bisa mendengar, iya dulu, sekarang bisa enggak? Kenapa enggak? Karena dulu engkau dikasih bisa oleh Allah, dikasih kekuatan bisa mendengar. Sekarang kekuatan diambil oleh Allah, bisa mendengar enggak? Dan orangnya sekarang buta, dulunya pernah bisa melihat, kenapa sekarang tidak bisa melihat? Iya, jadi bukan karena zat mata itu sendiri bisa melihat, karena memang diberi oleh Allah bisa melihat. Nah, termasuk akhirnya kehendakmu, keinginanmu, hayalmu, imajinasimu, cita-citamu itu juga didorong oleh Allah. Ketika engkau bercita-cita ingin membangun kehidupan yang bahagia, yang membuat cita-citamu ingin bahagia adalah Allah juga. Dan ketika Anda bergerak melaksanakan cita-citanya, ya, mencari istri yang soleha, anak-anaknya disekolahkan ke pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama yang baik, kemudian tiap hari anak-anak dibimbing sholat, itu adalah semuanya yang menggerakkan oleh Allah. Berapa banyak orang datang meminta doa kepada saya, anaknya supaya mau berangkat sekolah, tapi ternyata anak saya sendiri nggak berangkat sekolah kok. Iya kan, semacam itu. Nah, ketika Bapak Daeng Nur berkehendak, punya keinginan, punya cita-cita, ingin ikut mengaji dengan Buya Sakur di YouTube Mima TV, itu pun bukan kehendak Bapak Daeng Nur, didorong oleh Allah untuk ikut. Maka terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada Bapak Daeng Nur. Itu aja persoalannya. Nah, ketika Allah akan memberikan sesuatu kepada Bapak Daeng Nur, sesuatu apa saja, pertama-tama kali Allah akan mendorong keinginan muncul dalam diri kita. Apabila Allah ingin memberi sesuatu, maka Allah akan menciptakan keinginan dalam diri kita untuk meminta kepada Allah. Saya ulang lagi. Ketika Allah ingin memberi sesuatu kepada kita, maka kita akan didorong oleh Allah untuk meminta kepada Allah. Di mana buktinya? Ada orang datang minta lancar rezeki. Saya kasih amal-amalan, dia mengatakan bahwa saya banyak hutang. Ya, hutangnya miliaran hutangnya. Kalau tidak bisa bayar, rumah saya disita. Ya, rumah saya, mobil saya disita. Berapa hutangnya? Sekian miliar. Saya bilang oke. Silakan Anda baca zikiran, membaca Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak, satu hari 94.864. 94.864. Oke? 3 hari kemudian dia datang lagi, Pak Kiai nggak sanggup, nggak kuat.
Karena tidak dicipta oleh Allah keinginan yang kuat untuk meminta. Tapi kenapa orang yang lain saya kasih pikiran ini, dia laksanakan dengan kesungguhan hati, dengan keyakinan, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan yakin seyakin-yakinnya di dalam hatimu bahwa doamu pasti dikabul oleh Tuhanmu. Dia kerjakan semuanya. Maka dikabullah doanya itu, dilancarkan rezekinya. Ya kenapa? Karena Allah menciptakan keinginan dalam dirinya untuk meminta. Meminta Allah juga perlu ada restu dari Tuhan juga. Tanpa restunya kita malas mendoanya. Nah itulah kira-kira, jadi artinya bahwa bukan hanya sesuatu perbuatan saja, bukan hanya materi saja, sampai